Selamat datang kembali di channel YouTube Sinau bareng Bu Tuti. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4. Hari ini kita belajar pada pembelajaran yang keempat dan kelima. Sebelum belajar, silakan anak-anak siapkan dulu alat tulisnya dan jangan lupa awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Langsung pada penjelasannya ya anak-anak. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Nah, ada beberapa jenis perkembangbiakan dengan umbi. Yang pertama ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Nah, kita akan bahas dari satu persatu ya anak-anak, mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang dengan umbi batang yaitu ketela rambut atau ubi jalar dan kentang. Nah, jadi ubi jalar dan kentang itu menyimpan cadangan makanannya pada batang ya anak-anak. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Nah anak-anak, umbi lapis itu adalah umbi yang terbentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Nah, anak-anak pasti sudah pernah melihat dan mengupas bawang merah kan? Nah, susunan dari bawang merah tersebut berlapis-lapis sehingga bawang merah itu termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Anak-anak, umbi akar itu adalah tanaman umbi yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Anak-anak pasti bingung kan perbedaan umbi batang dan umbi akar karena keduanya hampir sama, tetapi ternyata mereka berbeda loh anak-anak. Perbedaan umbi batang dan umbi akar itu adalah jika umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya akan membesar menjadi umbi. Nah, kalau umbi akar itu akarnya yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jadi umbi batang dan umbi akar itu berbeda ya anak-anak. Nah, anak-anak kira-kira apa ya persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang? Nah, simak terus ya anak-anak. Persamaan yang pertama antara umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis adalah sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Nah anak-anak, tempat menyimpan cadangan makan dari umbi tersebut yang bisa kita konsumsi. Nah, untuk perbedaannya, umbi akar menyimpan cadangan makanan di akar. Sedangkan umbi batang menyimpan cadangan makanannya di batang, dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya pada biji. Contoh dari umbi lapis ini yaitu bawang merah. Selain itu, Bu Tuti akan menjelaskan persamaan dan perbedaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis pada tabel ya anak-anak. Yang pertama, persamaannya terdapat di dalam tanah. Jadi umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis itu sama-sama terdapat di dalam tanah. Nah, perbedaannya jika umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Sedangkan umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang.
Dan umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Selanjutnya untuk persamaan dan perbedaan yang kedua, umbi batang, umbi bakar, dan umbi lapis itu sama-sama tempat menyimpan cadangan makanannya. Tetapi pada umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Nah, sedangkan umbi akar tumbuh tunas atau menyimpan cadangan makanannya itu pada bagian akar, dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya pada bagian pangkal daun. Nah, yang ketiga, mereka itu, umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis itu dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Umbi batang memiliki akar tunggang, umbi akar memiliki akar serabut, dan umbi lapis memiliki akar serabut. Nah, itu adalah persamaan dan perbedaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Anak-anak, setelah kita pelajari berbagai jenis umbi-umbian seperti singkong, bawang merah, kentang, wortel, ternyata umbi-umbian itu merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian itu dapat diolah menjadi berbagai makanan. Nah, hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Dari kegiatan Siti dan teman-teman itu, kita bisa belajar anak-anak bahwa bekerja sama itu dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan semua pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Pada buku paket halaman 175 sampai 176 terdapat dialog antara Edo dan Lani. Yuk kita baca bersama-sama mulai dari dialognya Edo. 1, 2, 3. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pengarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan.
Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Dari percakapan Edu dan Lani tadi, dapat kita simpulkan anak-anak bahwa spora itu adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ukuran spora itu sangat kecil dan bentuknya seperti biji tetapi sangat halus. Spora berfungsi sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Spora terdapat pada bagian belakang daun. Nah, seperti tadi yang sudah dikatakan Lani, bentuk spora itu seperti biji tetapi sangat halus. Nah, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke tempat dan nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu seperti jamur, lumut, dan paku-pakuan. Nah, gambar yang muncul pada layar HP kalian itu adalah salah satu contoh, beberapa contoh dari tumbuhan paku-pakuan. Nah, yang bintik-bintiknya itu anak-anak itu merupakan spora. Wah, ternyata kita sudah selesai mempelajari pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara alami dari tumbuhan berkembang biak dengan biji, kemudian perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, lalu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, dan terakhir kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Nah, semoga penjelasan dari Bu Tuti kali ini dapat bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih sudah menyimak penjelasan hari ini dengan baik. Silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tugasnya ya anak-anak. Semangat semuanya. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak salah kata. Bye-bye semuanya.